Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Lintas Berita kembali hadir dengan memberikan beragam informasi menarik seputar perkembangan Kabupaten Siak sekitarnya. Bersama saya Nona Lestari, inilah Lintas Berita selengkapnya. Pemirsa, salurkan zakat tahap 1 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Serahkan bantuan zakat konsumtif kepada 50 orang mustahik dari 5 kampung di Kecamatan Sungai Apit. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak kembali menyalurkan zakat tahap pertama tahun 2020 kepada 870 orang mustahik dengan jumlah dana mencapai 2,3 miliar rupiah. Zakat tahap awal didistribusikan pada 14 kecamatan se-Kabupaten Siak yang terbagi dalam 2 pola, yakni zakat dengan rincian konsumtif 30% sebanyak 750 orang berupa bantuan sembako dan uang tunai, serta zakat produktif 70% sebanyak 120 orang berupa dana modal untuk menjalankan suatu usaha seperti berternak lele, pertanian maupun usaha mikro lainnya. Untuk pendistribusian zakat konsumtif tahap pertama, salah satunya dilaksanakan pada Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit. Penyaluran dilaksanakan di Masjid Muhajirin, disalurkan kepada 50 orang mustahik berasal dari 5 kampung. Sementara itu hadir sejumlah pimpinan serta pengurus Basnas Kabupaten Siak, di antaranya Wakil Bidang Keuangan dan Pelaporan Sulaiman SAG, Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Haji Samparis Bintatan SPDI, yang juga didampingi oleh Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Dadang Saputra SAG menyebutkan, saat sambutan pada penyaluran zakat di Kecamatan Sungai Apit mengatakan bahwa dana zakat yang disalurkan pada tahap pertama ini merupakan hasil pengumpulan sejak Januari hingga akhir Februari 2020 yang dihimpun dari 277 unit pengumpulan zakat mulai dari UPZ OPD, UPZ Kecamatan, UPZ Perusahaan, UPZ Kampung, dan UPZ yang ada di masjid-masjid. Kita pada saat ini mulai menyalurkan zakat tahap 1 pada tahun 2020. Ini kita akan salurkan senilai 2,3 miliar. 2,3 miliar ini dibagi kepada 870 mustahik ya. 870 orang mustahik yang tersebar di 14 kecamatan. Jadi pada hari ini adalah hari yang kedua yang kita bagikan di 2 kecamatan. Semalam sudah kita bagikan perdana di kecamatan Mempura dan Siak ya, Mempura dan Siak. Kemudian hari ini di Sungai Apit dan insya Allah nanti di Bungaraya. Jadi dari 870 orang tadi ini 120 orang ini pola produktif yang jenis usaha mikro lah ya, usaha mikro ataupun itu berupa pertanian juga, perkebunan gitu kan. Rumah layak huni juga sama, karena di Siak kan ada beberapa program Siak Cerdas, Siak Sehat ya. Kemudian ada program beasiswa juga gitu kan. Itulah salah satu dana yang akan kita salurkan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Jadi dari dana 2,3 pada tahap 1 ini, 2,3 miliar tahap 1 ini 30% berupa zakat konsumtif dan 70% zakat produktif. Ditemui usai menyerahkan zakat kepada warganya, Sekcam Sungai Apit, Safri SAG mewakili camat yang berhalangan hadir mengatakan bahwa penyaluran yang diberikan oleh Basnas benar-benar bisa bermanfaat bagi mustahik. Ucapan terima kasih pun disampaikannya atas telah disalurkannya dana umat dan berpesan kepada UPZ Kampung agar mengingat bahwa sebagai petugas pendata dapat mendata sesuai aturan terhadap penerima zakat. Dirinya pun meminta agar ke depannya UPZ di kecamatan bersama UPZ Kampung dapat saling berkoordinasi perihal pendataan penerima zakat atau mustahik agar lebih sinkron dengan kondisi sesungguhnya di masyarakat sehingga penyaluran tepat sasaran. Untuk
kami dari pemerintah kecamatan menyampaikan kepada seluruh PZ kampung kiranya dalam menyampaikan informasi zakat kepada masyarakat, kita tidak lagi mungkin harus memakai standar dakwah dari masjid ke masjid, tapi kita dah mulai harus main door to door dari rumah ke rumah kepada para muzaki kita, sehingga nanti insya Allah ke depannya akan terkumpulnya zakat yang lebih meningkat di Kecamatan Sungai Apit. Dan begitu juga dalam menentukan terhadap para mustahik, kami menyampaikan juga kepada para PZ kampung kiranya dapat berkoordinasi dengan fasilitator yang ada di setiap kampung, karena fasilitator memegang data BDT, basis data terpadu, yang di data tersebut kumpulnya data para masyarakat miskin, sehingga ada sinkron lah antara data dari BDT nanti terhadap juga penerima zakat yang dicari atau ditentukan oleh PZ kampung, sehingga betul warga kita yang menerima itu yang berhak menurut aturan, baik aturan agama maupun aturan negara kita. Ya, harapan kami terhadap Basnas, tentu selama ini Basnas Kabupaten Siak cukup luar biasa, peduli, cepat tanggap terhadap terutama terhadap kejadian seperti kebakaran rumah segala macam. Basnas Kabupaten Siak peduli dan cepat tanggap, sehingga kadang-kadang belum proposal masuk, Basnas dah sampai langsung ke lokasi untuk membantu masyarakat kita. Tentu kami berharap kepedulian Basnas ini tetap berlanjut terhadap masyarakat kita, terutama mungkin ada program rumah layak huni lagi. Kalau memang setiap tahun tu dapat satu, mudah-mudahan tahun 2020 atau 2021 akan meningkat lagi lah. Bukan cuma dapat satu rumah, satu kecamatan, mungkin bisa lebih. Kalau memang tentu ini tergantung dana zakat yang masuk ke Basnas itu tetap meningkat. Selain menyerahkan zakat konsumtif berupa sembako dan uang tunai, Basnas Kabupaten Siak melalui program Siak Peduli juga menyerahkan bantuan terhadap warga yang beberapa waktu lalu terkena musibah kebakaran. Di akhir pertemuan, penyaluran zakat di Kampung Mengkapan diisi dengan tausiah dan doa bersama oleh Ustadz Ihsan Taufiki yang menyampaikan tausiahnya tentang pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga sesuatu yang dijalankan sesuai petunjuk di dalamnya. Membayar zakat bagian dari hablum minanas dan menyempurnakan rukun Islam, yaitu berzakat, mensucikan harta yang kita peroleh. Dari Mengkapan, Desi Ekawati Saiful melaporkan. Pemirsa, pengumpulan zakat di Kecamatan Sungai Apit diakui oleh Kamarizun selaku Ketua UPZ Kecamatan belum berjalan maksimal. Meski demikian, dirinya bersama pengurus UPZ baik tingkat kecamatan maupun kampung akan mengevaluasi hal tersebut dengan mengadakan pertemuan guna membicarakan langkah dan strategi pengumpulan zakat. Saat usai melakukan penyaluran zakat tahap pertama di Kampung Mengkapan, Kamarizun, Ketua UPZ Kecamatan Sungai Apit yang ditemui mengatakan, strategi pendekatan kepada muzaki atau mereka para warga yang berpotensi mampu membayar zakat akan dilakukannya. Hal ini sehubungan dengan masih belum maksimalnya pengumpulan zakat, terutama di tahap awal. Diakuinya masih ada waktu menjelang memasuki bulan Ramadan untuk dapat berkoordinasi dengan penghulu di tiap kampung. Dirinya pun menghimbau agar masyarakat dapat mempercayakan zakatnya untuk dikumpulkan di lembaga yang legal seperti Basnas melalui UPZ Sungai Apit yang telah dibentuk di tiap kampung dan juga masjid. Kurangnya minat para muzaki atau orang-orang kaya di Kecamatan Sungai Apit, khususnya di Kampung Mengkapan, yang belum banyak menyetor ke UPZ Kecamatan. Terkait hal ini, kami telah telusuri, setelah kami lakukan pembicaraan kepada individu-individu, ternyata masyarakat atau orang-orang muzaki ini kurang takut hartanya ini dibawa ke tempat lain, ke kecamatan lain atau ke kampung lain. Tetapi setelah kami jelaskan bahwa harta yang didapat dari Kampung Mengkapan ini insya-Allah akan dibagikan kembali, diambil kembali, bagi kembali ke Kampung Mengkapan, bahkan dapat reward atau bonus daripada Basnas. Maka masyarakat, terutama orang-orang kaya ini mulai tumbuh kesemangatnya. Semalam kami pun sudah bicara kepada UPZ di kecamatan di Kampung Parit 1 2. Mereka sudah menyetor, itu ada sekitar 8 jutaan yang selama ini tidak pernah juga menyetor. Tapi setelah kita ada pendekatan, insya-Allah sudah ada setoran itu sekitar 8 jutaan untuk disetorkan ke UPZ kecamatan, dan insya-Allah kami akan salurkan ke kabupaten.
Selain itu, Haji Nizar yang merupakan salah seorang muzaki sekaligus ketua pengurus Masjid Muhajirin Mengkapan menyebutkan dirinya terketuk pintu hati dan tergerak untuk membayar zakat karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria yang memiliki usaha rumah makan dan mempunyai 5 orang anak ini mengaku berharap agar segera dibentuk pengurus UPZ di daerahnya sehingga dapat memberikan kepastian dan keyakinan bagi masyarakat lain untuk membayarkan zakatnya tanpa perlu merasa ragu ataupun was-was. Jelas kita tetap beranjak dari berdasarkan firman Allah tadi kan. Kewajiban membayar zakat itu memang salah satu rukun Islam. Kalau kata penuh rukun Islam yang lain kita rukun berarti kita senjang gitu. Jadi itu utama. Jadi Mengkapan ini tadi kita ini kan masa terjadi apa betul ni? Mungkin sedikit masyhur lah masalah pengurusan zakat ini kan. Tapi ke depannya kami akan tata kembali agar kerjasama dengan pemerintah desa nanti akan diadakan bicarakan kembali sebenarnya ada UPZ-nya dari desa ini dibentuk dari kecamatan kami minta. Jadi selama ini kita bukan tak berzakat. Zakat malah mungkin ada 2 masjid rumah ibadah ni. Kalau di sini mungkin setahunnya mungkin ada 30 juta, ada lebih dapat setahun tu. Tapi tak mungkin tak disah kepada UPZ kecamatan. Langsung bagikan kepada yang ada di sini kan kampungnya itu kelemahan tu lah yang ke depan akan ganti robah lagi kan. Teknis kerja itu. Itu adalah yang jelas masyarakat ini tetap ada antusias. Jadi ke depan juga kami akan berusaha. Saya akan ketua masjid di sini. Masjid ini memang pengurus itu dah lama. Jadi ke depan kalau memang kita bisa benahi, kita benahi. Kalau tidak nanti mungkin kita minta kerjasama dengan kecamatan dengan langkah yang terbaik kan supaya nanti zakat ini bisa terkumpul dan disalurkan ke kecamatan. Dari Mengkapan, Desi Ekawati Saiful melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andus Haji Alfedri MSI, Bupati Siak, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk berpartisipasi pada sensus penduduk tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar melalui sensus online. Dengan partisipasi yang menyeluruh dari masyarakat Kabupaten Siak, diharapkan dapat mewujudkan Siak bersatu. Mari sukseskan sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat di Kabupaten Siak, segera catatkan informasi Anda dan keluarga untuk data kependudukan yang akurat pada sensus penduduk yang telah dimulai pada 15 Februari tahun 2020. Mari isi sensus penduduk online melalui sensus.bps.go.id. Persiapkan NIK, nomor KK, nomor akta nikah atau cerai untuk mengisi pertanyaan sensus penduduk online. Jika ada kendala, dapat menghubungi WA Center Sensus Penduduk Online BPS Siak di 0764 800 1052. Mari bersama mencatat Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Kugo di kolom pencarian. Pilih aplikasi Kugo, tekan tombol install. Dah tu tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Kugo, pilih menu nonton gratis. Dah tu pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Nin Media TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Pemirsa, Indonesia Vegetarian Society menggelar seminar kesehatan dan pendidikan dengan menghadirkan pembicara Dr. Susianto dan Dr. Seto Mulyadi dan dibuka langsung oleh Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI. Untuk kedua kalinya, Indonesia Vegetarian Society atau IVC menggelar seminar kesehatan dan pendidikan yang dilaksanakan di Gedung Tengku Mahratu Siak, diikuti tenaga pendidik, kesehatan, organisasi wanita dan masyarakat dengan jumlah peserta 350 orang. Selaku Ketua Panitia sekaligus Ketua IVS Siak Sucipto menegaskan bahwa kegiatan ini terlaksana atas dukungan berbagai pihak di Kabupaten Siak. 350 orang peserta. Kegiatan seminar kesehatan dan pendidikan ini terlaksana atas dukungan dari donatur yang telah membantu kita, dari sponsor yang telah membantu kita, juga dari semua panitia yang telah bekerja beberapa hari yang lalu, bekerja giat untuk mensukseskan acara ini. Dalam kesempatan tersebut, penasehat IVS Provinsi Riau Rosaria menyebutkan bahwa seminar ini digelar untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan nabati, tidak kalah pentingnya dengan kandungan gizi yang terkandung pada makanan hewani. Menurutnya, keberadaan IVS juga untuk membantu pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dalam mensosialisasikan tentang gerakan hidup sehat kepada masyarakat. Selesai daripada acara kita ini, nanti kita akan buka, Bapak Ibu bisa mengikutinya.
Nah, tujuan kita expo ini adalah agar supaya bisa memperkenalkan masakan yang makanan nabati ke masyarakat Kota Siak. Ya, bahwa dengan makanan nabati itu sebenarnya banyak sekali menu-menu yang bisa kita olah. Ya, jadi sebenarnya kita ingin menampilkan 168 macam, ya. Tapi karena waktunya juga sangat mendesak, jadi kita hanya bisa memperkenalkan yang 68. Mudah-mudahan di lain kali ya, kita bisa memperkenalkan lebih banyak lagi. Jadi mudah-mudahan kerjasama misalnya dengan ibu-ibu dari Sementara Bupati Siak yang membuka secara resmi kegiatan seminar tersebut mendorong IVC Cabang Siak untuk terus mensosialisasikan gerakan mengkonsumsi makanan nabati atau vegetarian, di mana di Kabupaten Siak keanggotaan IVC sudah mencapai 300 orang. Selain itu, beliau juga mengharapkan kehadiran Kak Seto dalam sosialisasi ini dapat memberikan edukasi dalam pola pendidikan anak terlebih dengan predikat layak anak yang disandang Kabupaten Siak. Kegiatan seperti ini. Tadi saya tanya dengan Ketua IPS Kabupaten Siak, berapa sudah yang vegetarian di Kabupaten Siak? Sudah 300, banyak juga. Ya, 300, tapi ini kan tidak yang hadir ini hari ini semua. 310, ini banyak yang sudah makan ikan untuk yang hasil. Tetapi yang tentu ini insya Allah untuk pola hidup sehat. Kalau kita banyak makan yang sifatnya bahan-bahan yang dari nabati, ya apakah buah-buahan atau sayuran. Nah, jadi mari kita ini semakin menyenangi makanan nabati ini, mengurangi yang sifat hewani. Itu dulu. Syukur nanti bisa pindah vegetarian, ada masalah juga. Tadi sama Cece ya, Rosa, tadi kan ada macam sate, macam daging, belut, ya, macam-macam. Ya, ikan lele ada. Nah, mirip. Namun ini mudah-mudahan untuk apa? Perasaan, ya semacam kita makan ikan lele. Dan rasanya bisa hampir disamakan. Itu saya bilang untuk pemula. Otak pemula itu di atas sana. Dan kalau kita sudah check up dan dibilang dokter pasti menyarankan banyak makan buah dan sayuran. Usai dibuka secara resmi Bupati Siak Alfedri, seminar kesehatan dan pendidikan ini diisi dengan pemaparan yang disampaikan Dr. Susianto dan Kak Seto Mulyadi tentang konsumsi makanan sehat serta pola pendidikan anak dengan cinta. Romiati Fahmi melaporkan. Pemirsa, keutamaan berzakat tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri terhadap kesucian harta dan jiwa yang dimiliki, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain yang menerimanya. Sukacita penerima zakat terlihat saat Nur Seha, warga Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, merasa terbantu dan bersyukur mendapatkan sembako dari penyaluran zakat Basnas Kabupaten Siak. Keutamaan berzakat tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri terhadap kesucian harta dan jiwa yang dimiliki, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain yang menerimanya. Sukacita penerima zakat terlihat saat Nur Seah, warga Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, yang merasa terbantu dan bersyukur mendapatkan sembako dari penyaluran zakat Basnas Kabupaten Siak. Ia bersama 50 orang lainnya dari 5 kampung di Kecamatan Sungai Apit menerima sembako zakat konsumtif dari Basnas Kabupaten Siak. Nur Seah mengaku terbantu dengan pemberian paket sembako seperti beras, gula, dan minyak goreng, serta sejumlah uang yang berasal dari saudara muslimnya yang berkelebihan harta melalui zakat. Wanita berusia 50 tahun ini berkaca-kaca saat diwawancarai perihal perasaannya usai menerima paket sembako yang berlokasi di Masjid Muhajirin, Mengkapan. Ibu ini baru, ibu ni baru pertama ibu ni, apa ni ya? Bawa kue dulu Ya, macam mana perasaannya Bu? Alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak pada orang yang memberi tu. Kalau ada apa ni harapan ni berkembang, kalau ada modal. Apa nak modal anak ramai, ibu ni anak ramai. Belanja untuk makan. Anak 5 bulan lepas.
kecil. Ini dapat, ini beri ini dapatlah untuk apa ni? Beli beras. Dapat tapi menambah. Menambahlah kalau bukan ini ya. Untuk ini kan tak cukup dah, tambah alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Status dan latar belakang ekonomi yang berbeda di masyarakat berpotensi menciptakan kesenjangan sosial. Zakat adalah sarana yang sangat efektif untuk mencapai keadilan sosial dan memotong jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Lewat zakat, kita juga bisa ikut mensukseskan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Basnas Kabupaten Siak juga sudah menjalankan programnya di berbagai bidang, seperti pembangunan sarana dan prasarana sosial, tempat ibadah, pendidikan, dan lainnya yang dikembangkan dari dana zakat, infak, serta sedekah yang sudah berhasil terkumpul dan disalurkan sesuai aturan yang telah ada. Desi Ekawati, Saiful, melaporkan. Pemirsa, penyaluran zakat tahap pertama oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak tahun 2020 kembali dilaksanakan. Sebanyak 52 orang mustahik menerima zakat konsumtif paket sembako di Kampung Langsat Permai, Kecamatan Bungaraya. Kecamatan Bungaraya menjadi daerah selanjutnya penerima zakat konsumtif tahap 1 dari Basnas Kabupaten Siak pada tahun 2020. Sebanyak 52 orang warganya yang tergolong mustahik menerima paket sembako berupa beras 20 kg, minyak goreng dan gula pasir masing-masing 5 kg, serta uang sejumlah Rp150.000 dengan total seluruhnya per orang mendapatkan Rp500.000. Pada penyaluran ini hadir sejumlah komisioner Basnas Kabupaten Siak, yakni Wakil Ketua Samparis, Sulaiman SAG dan Rozikin selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi Basnas Kabupaten Siak. Sementara itu Muhammad Bangun, Ketua UPZ Kecamatan Bungaraya dalam sambutannya mengatakan penyaluran dilakukan 3 kali tahapan, yaitu triwulan pertama, kemudian di bulan suci Ramadan, dan menjelang akhir tahun di bulan September. Selain itu, Wakil Ketua Bidang Administrasi Basnas Kabupaten Siak Rozikin menyebut bahwa sebagai masyarakat Bungaraya dan pengurus Basnas Kabupaten Siak harus ada evaluasi di tiap tahun agar bagaimana bisa ikut menghadirkan para muzaki pada saat penyaluran zakat, sehingga berzakat dapat pula menjadi media meramaikan masjid dan syiar Islam di Kampung Langsat Permai, khususnya Kecamatan Bungaraya. Usai penyerahan sembako, Camat Bungaraya Amin Soimin menjelaskan, per Maret 2020 telah terkumpul zakat sebanyak Rp51 juta lebih dan diakui dirinya masih perlu untuk ditingkatkan lagi ke depannya. Dirinya bersama UPZ akan bersinergi melakukan inovasi guna meningkatkan pengumpulan zakat dan berharap zakat produktif di wilayahnya dapat lebih banyak lagi disalurkan agar warganya mendapatkan kail, dalam artian bantuan modal untuk menjalankan suatu usaha sehingga lebih maju dan mandiri serta keluar dari kemiskinan. Sore ini atau hari ini pelaksanaan pendistribusian zakat konsumtif tahap 1 di Kecamatan Bungaraya, tepatnya di Masjid Baitur Rahim Kampung Langsat Permai. Jadi dari laporan UPZ dan juga disampaikan komisioner tadi, memang pengumpulan kita masih jauh dari harapan. Tahap 1 ini sebesar sekitar 51 juta. Tapi alhamdulillah walaupun baru perolehan sebesar 51, dilaporkan tadi didistribusikan itu sebesar lebih kurang 172 juta rupiah. Ya, ini tentunya keberkahan bagi para mustahik yang ada di kecamatan ini. Mudah-mudahan bisa semakin mengetuk para hati muzaki, para orang-orang kaya, dermawan, petani sawah padi, petani cabai, petani sawit, bisa ke depan kontribusi zakatnya bisa semakin besar. Iya, terkait dalam rangka mendukung tadi untuk kita menyambung silaturahim dengan para dermawan, orang-orang kaya, ini tentu tidak terlepas dari peran serta UPZ, baik UPZ di tingkat kecamatan, tingkat kampung, kemudian masjid dan
kita di sini ada UPC Gapoktan. Nah, ini tentu juga tak terlepas dari peran serta camat, serta penghulu kampung sekecamatan Bungaraya untuk ke depan bisa sama-sama berinovasi lah dalam rangka mewujudkan pengumpulan zakat ini yang memang merupakan kewajiban umat muslim, bisa lebih signifikan, lebih besar, sehingga dari pengumpulan yang mencapai target nanti tentu pendistribusiannya bisa lebih mesejahterakan lagi warga masyarakat Bungaraya. Ya tentunya selain kami sangat merasa bersyukur, berterima kasih. Harapan kami kiranya zakat yang didistribusikan ini di tahap-tahap berikutnya tentu bukan pola konsumtif saja, tapi lebih mengarah ke zakat produktif. Apakah kalau di bidang pertanian itu ada pembuatan ataupun penanaman ubi kasesa ataupun zakat hewan ternak ya kan, dan lain-lainnya lah, untuk sebagai kain untuk para mustahik ini bisa lebih produktif dan bisa. Selain penyerahan sembako, kegiatan penyaluran zakat ini juga diisi dengan tausiah agama oleh Ustadz Toto Prasetyo yang juga sekaligus merupakan ketua pejuang subuh. Dalam tausiahnya beliau sampaikan bahwa tanaman yang tumbuh subur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipanen mendatangkan keberkahan, ditambah lagi memiliki tanah yang luas, hasil yang berlimpah, dan tenaga kerja yang banyak, agar tumbuh kesadaran berzakat untuk memberikan hak kepada yang membutuhkan. Dirinya berharap sesegerakan membayar zakat ketika selesai panen sebagai wujud rasa bahagia dan syukur, mengingat di Kecamatan Bungaraya didominasi warga sebagai petani ataupun pemilik kebun kelapa sawit. Desi Ekawati Saiful melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Lintas Berita hari ini. Saya Nona Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.